Banyak driver Maxim yang masih belum percaya kalau algoritma pembagian order itu telah berubah. Bahkan ada satu orang YouTuber dengan konten Maximnya yang membantah dengan nada seakan merendahkan ke konten orang lain yang membahas perubahan algoritma ini. Jangan percaya sama konten yang membahas algoritma berubah. Jangan percaya sama driver yang baru netes. Jangan percaya sama konten orang yang gak narik Maxim. Seakan-akan orang ini paling benar sendiri. Orang ini menurut saya terlalu sombong dan angkuh. Ingat bang, di atas langit masih ada langit. Jangan merasa seakan-akan konten ente doang yang paling benar dan yang lain salah semua gitu ya. Nah, ini yang perlu diluruskan ya teman-teman. Jadi gini, jangan cuma karena di wilayah kalian itu belum terasa perubahan algoritmanya, bukan berarti di tempat lain juga sama. Algoritma Maxim itu bisa diubah secara bertahap per wilayah. Bahkan bisa diuji coba di kota-kota tertentu terlebih dahulu. Sama seperti waktu itu Maxim akan menerapkan kewajiban untuk Vermuk. Apakah Maxim menerapkan wajib Vermuk itu serentak ke semua wilayah dalam satu waktu? Jawabannya enggak. Penerapan Vermuk ini dilakukan secara bertahap dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Maxim itu aplikasi nasional, bukan cuma untuk satu kota doang. Jadi kalau di wilayah ente belum berubah algoritmanya, jangan bilang hoak ke wilayah yang lain yang udah lebih dulu berubah algoritmanya. Sekarang kita bahas dulu apa itu algoritma. Sederhananya, algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan sebuah tugas. Saya kasih contoh gampangnya aja ya. Misal kamu mau bikin secangkir kopi. Kopinya mereknya Kapal Api. Dalam kemasan itu pasti ada cara penyajiannya kan? 1. Masukkan kopi ke dalam gelas. 2. Tuangkan 150 ml air panas. 3. Aduk dan kopi siap disajikan. Kalau urutannya salah, misalnya kamu langsung tuang dulu nih airnya sebelum masukin kopinya, maka hasilnya bisa hambar atau nggak pas, walaupun sama-sama bisa diminum. Jadi urutan langkah ini sangat penting, dan itulah yang disebut algoritma. Sesimpel itu. Lalu apa kaitannya dengan Maxim? Maxim juga punya algoritma untuk menentukan siapa driver yang akan dapat orderan. Dan seperti resep tadi, kalau algoritmanya dirubah, maka hasilnya pun bisa beda. Dulu itu sistemnya adil. Misalnya kamu nongkrong di SMK, rame-rame bareng driver lain. Di masing-masing tempat biasanya ada beberapa gerombolan driver. Ada yang ngumpul di pohon seri, yang jaraknya 500 meter dari sekolahan. Ada yang ngumpul di dekat warung Madura, yang jaraknya 100 meter dari sekolahan. Ada juga yang ngumpul di lapangan bola, misalnya yang jaraknya 700 meter dari sekolahan. Dulu itu sebelum algoritma berubah, orderan akan dibagi rata satu persatu ke semua driver, asalkan punya rating 99. Sistem memperhatikan driver mana yang belum dapat orderan, lalu memberikan ke driver lain yang belum dapat orderan secara adil. Mau kamu ada di pohon seri, mau kamu di warung Madura, atau di lapangan bola yang jaraknya 700 meter dari sekolahan ini, tetap punya peluang untuk dapat orderan. Tapi sekarang sistemnya berbeda. Semua driver di wilayah saya merasakan dampak perubahan ini secara jelas. Sekarang itu siapa yang paling dekat dengan anak sekolahan ini, maka itulah yang pasti langsung dapat orderannya, bahkan tanpa jeda. Misalnya kamu baru antar penumpang anak sekolahan ini, lalu setelah selesai kamu balik lagi ke sekolahan itu, lalu pastikan jarak kamu yang terdekat daripada driver lainnya, maka kamu pasti akan langsung dapat orderan lagi melewati driver-driver yang lain yang dari tadi belum kebagian orderan karena jaraknya yang agak jauh dari titik sekolahan ini. Kalau dalam bahasa kami ini disebutnya kepentung. Driver yang jauh akan kepentung sama driver yang lebih dekat dengan titik order. Bahkan driver sekelas Babe Joko yang mempunyai akun kepala satu pun akan tetap kepentung. Kalian bisa dengar sendiri cuplikan suara Babe Joko itu seperti apa? Wow, berarti kita nih kepentung gian gitu. Kita mah semenjak maghrib ora tak pakai nih jarak oleh-oleh. Yan kudune kita menyendiri depet yan mah. Masa sing maghrib sadurunge maghrib lah malah. Yang biasa iki ora iku anyep. Jadi kalau ente nggak kebagian orderan, bukan karena ekonominya yang lagi sulit, akan tetapi algoritma pembagian ordernya telah dirubah. Orderan itu akan tetap ada setiap harinya, bukan ekonominya yang sulit, seperti abang ganteng yang komen ini. Jadi intinya apa? Kalau kamu yang paling dekat dari lokasi anak sekolahan ini, maka kamu yang bakal terus diprioritaskan. Sementara driver lain yang di lapangan bola ini bisa nggak dapat sama sekali kalau jaraknya nggak dekat sama titik pemesanannya.
atau bisa ada kemungkinan dapat kalau nggak ada driver yang lebih dekat. Sesimpel itu. Inilah yang disebut dengan algoritma berbasis kedekatan, proximity based. Fokusnya bukan lagi ke pemerataan, akan tetapi ke efisiensi, secepat mungkin, antar dan jemput. Perubahan algoritma ini membuat para driver Maxim dituntut untuk berubah cara mainnya. Nggak bisa lagi cuma duduk diam di tempat, nunggu giliran. Sekarang kamu harus aktif bergerak, atur posisi sedekat mungkin, karena di sistem yang sekarang, bukan siapa yang paling sabar yang akan dapat, melainkan siapa yang paling dekat dan siapa yang paling siap. Jadi kesimpulannya, saya buat konten seperti ini bukan mengada-ngada atau nyebar hoax segala macam. Seperti inilah yang kami sudah alami saat ini. Justru dengan saya buat konten seperti ini adalah sebuah edukasi atau bocoran. Gimana strategi driver ke depannya kalau algoritma ini sudah diterapkan di wilayah kalian semua. Cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa membuka mata bagi orang-orang yang belum percaya akan perubahan algoritma ini. Terutama untuk YouTuber yang di sana, yang seolah-olah merasa paling sok tahu apapun tentang Maxim, sok merasa konten dia doang yang paling benar, yang lain salah. Merasa sok paling dekat sama orang kantor Maxim, tapi dia lupa tentang satu hal, yaitu di atas langit masih ada langit.